Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita kembali boleh ada untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya ajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pesan saya satu, selalu saya ingatkan buat setiap umat Tuhan yang lagi memuji menyembah Tuhan, biasanya di TikTok ini ya kan, kalau ada dalam kolom komentar yang aneh-aneh, udah fokus aja menyembah Tuhan. Ya saudara ya, fokus aja menyembah Tuhan. Ingat, kita bukan hanya sekedar menonton, kita bukan hanya sekedar menyaksikan, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dan justru kita bersyukur, iya kan, karena mereka ada dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya firman Allah berkuasa. Jadi jangan sampai kita mengalami gangguan ya. Ingat, ada saja gangguan-gangguan, tapi tetap fokus ya. Teman-teman di TikTok, teman-teman di Facebook, biasanya teman-teman di Instagram, ya kan. Kalau di Zoom udah pasti jelas, ya kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan tetap fokus. Nah, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-10, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kemarin kita sudah belajar pasal yang ke-9, dan ada tulah-tulah yang ditimpakan kepada bangsa Israel yang kita sudah pelajari. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan pembahasannya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana sudah saya bagikan kembali potongan khotbah, ya kan, dari awal sampai akhir, untuk membagikan kembali untuk kita tetap terus mengingat kebenaran firman Tuhan dan tetap terus bisa belajar untuk kebenaran firman Tuhan ya. Dan hari ini kita masuk dalam Keluaran pasalnya yang ke-10. Keluaran pasalnya yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Dan hari ini kita akan sharing tentang tulah ke-8 ya. Jadi tulah pertama sampai tulah ke-7 sudah kita pelajari sama-sama. Dan kita lihat bagaimana Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Ada begitu banyak tulah yang sudah ditimpakan. Bahkan Tuhan dengan kasih-Nya memberikan kesempatan buat mereka untuk mereka bertobat, ya kan. Ketika hujan es ditimpakan, Tuhan kasih kesempatan. Kalau kamu percaya firman ini, kamu masuk ke rumah, kamu tidak akan mati ditimpa es. Tapi kalau kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, biarkan kamu di padang, maka kamu akan mati ditimpa es. Tuhan kasih kesempatan buat Firaun, dan Tuhan kasih kesempatan juga buat setiap kita yang belum percaya Yesus untuk datang. Sehingga akhirnya kita mengalami apa? Keselamatan. Kita mengalami kasih karunia, kita mengalami jalan kehidupan. Ya, dan kesempatan itu jarang datangnya. Kalau udah lewat, sudah dikasih dalam Tuhan, kita nggak akan bisa, karena kesempatan itu bisa seringkali tidak datang 2 atau 3 kali. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-10. Keluaran pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Dalam tulah ke-8, yakni belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, ya, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat di antara mereka." Jadi supaya bangsa Mesir dan Firaun ini melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana tangan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Dan supaya engkau dapat menceritakan, nah lihat penting nih saudara ya, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi bersaksi buat anak-anak kita, ceritakan kebaikan, ceritakan pengalaman hidup kita dengan Tuhan kepada anak cucu kita ya. Saya berulang-ulang ingatkan kepada orang-orang tua untuk ceritakan, jangan malu untuk ceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana mujizat kita alami dalam kehidupan kita. Ceritakan. Kenapa? Karena nanti mereka akan menceritakan kembali kepada anak cucu mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayat yang ketiga. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku."
Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, lihat, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu sebagai tulah ke-8. Kalau sampai bangsa Israel tidak dibebaskan, kata Tuhan, aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerah. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang dan itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Ayat yang ke-7. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkan orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lihat saudaraku, pegawai-pegawai Firaun digerakkan hatinya. Udahlah, lepasin aja umat Israel inilah. Apa kita tahan-tahan daripada kita binasa gitu ya. Ayat yang ke-8. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, anak-anak lelaki kami, perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki yang beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Tadinya semua nggak boleh. Sekarang Firaun mulai melunakkan hatinya. Tapi cuma laki-laki yang boleh beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau semua keluar. Tidak ada yang tersisa. Iya kan? Lalu Musa, ayat 12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semua yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Apa yang dipakai Tuhan? Angin timur. Untuk apa angin timur itu berembus? Untuk membawa belalang-belalang diam di Mesir. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bagikan bahwa Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai angin untuk menurunkan burung-burung puyuh agar bangsa Israel bisa makan daging. Tuhan memakai angin timur, Alkitab mencatat sekarang di ayat 13, untuk mendatangkan belalang-belalang atas Mesir. Ayat 14, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga segala tumbuh-tumbuhan di tanah, segala buah-buahan pada pohon-pohonan ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat, dan sangat kencang, yang membawa belalang itu melemparkan ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi ayat 20, Tuhan masih mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Saudaraku, dari perikop ini, lebih tepatnya dari tulah ke-8, apa yang kita pelajari? Itulah pertama ada yang kita pelajari, tulah kedua sampai dengan tulah ke-7 kita ada pelajaran-pelajaran penting dalam kita mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Dan apa yang kita pelajari dalam tulah yang ke-8? Kita lihat sama-sama.
Di ayat 13 dan ayat 19. Apa yang terjadi di ayat 13? Ayat 13 berkata bahwa Tuhan memakai angin timur. Untuk apa? Untuk mendatangkan belalang-belalang memenuhi Mesir. Dan apa yang terjadi di ayat 19? Ayat 19 mencatat bahwa Tuhan memakai angin barat untuk melemparkan belalang-belalang, meniadakan belalang-belalang yang ada di Mesir, dilemparkan ke dalam Laut Tiberau. Jadi ada satu pembelajaran pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan kita, haleluya, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa mengadakan dan meniadakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa memberi, tapi juga berkuasa mengambil. Amin. Dia berkuasa mengadakan, namun dia juga punya kuasa untuk meniadakan. Dia berkuasa untuk memberikan apa yang kau perlukan, tapi dia juga berkuasa untuk mengambil apa yang menjadi milik kepunyaan kita, yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita jaga, sehingga kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mengadakan dan meniadakan, bahkan membuat, bahkan meniadakan. Saya teringat perkataan Ayub ketika Ayub diuji oleh Tuhan. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21. Ayub pasal pertama ayat 21 bilang begini: dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa saya tanpa Tuhan tidak punya apa-apa. Sehingga ketika semuanya diizinkan Tuhan diambil, maka Ayub bilang, it's okay, orang Tuhan yang memberi kok kepada saya. Kalau Tuhan yang mengambil juga, ya udah gak apa-apa. Demikian pula Abraham. Ketika anaknya yang ditunggu-tunggu diberikan oleh Tuhan, diminta kembali oleh Tuhan, Ishak, Abraham kasih. Abraham memberikan. Kenapa? Karena Abraham tahu dia sanggup menepati janji, maka dia sanggup juga memberikan kepadaku. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa dalam hidup ini kita tahu Tuhan sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam hidup kita. Dia sanggup membuat sesuatu terjadi dalam hidup kita, tapi sebaliknya kita mesti ingat, Dia juga sanggup mengambil apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Dia juga sanggup meniadakan apa yang pernah Dia adakan dalam kehidupan kita. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Haleluya. Aku berkuasa untuk memberikannya, aku berkuasa untuk mengambilnya. Siapa yang bisa berani berkata kayak gitu kalau bukan cuma Tuhan? Yesus bilang, aku berkuasa memberikan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu sebab dalam kehidupan kita ingat, Dia Tuhan yang sanggup dan memiliki kuasa untuk memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi Dia juga punya kuasa untuk mengambil segala sesuatu yang ada pada kita. Karena itu, nah ini yang kita pelajari penting, ya kan? Karena itu, karena kita sadar bahwa Tuhan kita berkuasa memberi dan mengadakan, berkuasa untuk mengambil dan meniadakan, maka yang pertama, jangan fokus kepada pemberiannya, tapi fokuslah kepada sang pemberi, ya kan? Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan fokusnya kepada pemberiannya, hadiahnya, giftnya, sampai akhirnya kita melupakan sang pemberi. Kita terlalu fokus dengan berkat-berkat Tuhan, sampai kita lupa dengan Tuhannya. Pendeta ini mana buktinya loh? Ada banyak anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan berkati kami dengan pekerjaan, Tuhan berkati kami dengan proyek. Dipercayakan Tuhan pekerjaan, dipercayakan Tuhan proyek, tidak lagi punya waktu buat Tuhan. Simple. Ini membuktikan bahwa anak-anak Tuhan seringkali lupa terhadap sang pemberi daripada memperhatikan pemberiannya.
Dan hari ini kita sama-sama ditegur, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dia Allah yang sanggup memberi, tapi dia juga Allah yang sanggup mengambil. Dia Allah yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada, tapi dia juga Allah yang sanggup meniadakan apa yang sudah ada. Ingat hal itu. Sehingga akhirnya fokus kita bukan cuma kepada apa yang ada pada kita. Iya kan? Fokus kita bukan cuma apa yang ada pada kita, tapi kita pegang pribadinya, bukan pemberiannya. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidupmu, terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tanggamu, memulihkan ekonomimu. Tapi maukah kita tetap fokus kepada Tuhan ketika hal itu terjadi? Sudah ada contoh di Alkitab bagaimana Tuhan memulihkan 10 orang kusta yang datang kembali berapa, saudara? Yang datang kembali bersyukur berapa? 1. 10-1. Satu cuma yang datang. Yesus bilang, kemana yang 9? Bukankah mereka semua telah sembuh? Jangan sampai kita jadi orang-orang yang jadi ibarat itu kacang lupa kulitnya, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dah percayakan kita pekerjaan, Tuhan dah percayakan kita usaha yang maju, Tuhan dah percayakan kita hal-hal yang baik. Ayo cari Tuhan, ayo beribadah, ayo mengucap syukur dong. Jangan ketika udah diberkati lupa, aduh pendeta sorry ya, saya belum punya waktu nih untuk beribadah. Aduh terlalu banyak kesibukan saya mesti ketemu si A, saya mesti atur presentasi kepada si B, saya mesti ketemu dengan si C. Aduh saya mesti. Saudaraku, jangan lupa dari mana kita berasal. Pastikan setiap kita menyadari bahwa Tuhan punya kuasa memberi, tapi dia juga Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengambil. Ingat, Allah kita adalah cemburu. Jangan sampai hati kita melekat bukan kepadanya, tapi kepada pemberiannya. Yang kedua, karena kita sadar bahwa Tuhan berkuasa memberi, dia juga berkuasa mengambil. Karena kita sadar Tuhan berkuasa mengadakan, namun dia juga berkuasa meniadakan. Maka yang pertama, jangan fokus kepada pemberiannya, namun fokuslah kepada sang pemberi. Yang kedua, jangan sombong dengan segala pemberiannya, namun tetaplah rendah hati dan jadilah berkat bagi sesama. Kita dipercayakan, saudara. Satu dan lain hal Tuhan percayakan kepada kita. Tapi ingat, ini cuma apa? Kepercayaan. Sama-sama bilang sama saya bukan pemilik. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya bukan pemilik, saya cuma pengelola. Amin. Kita ini manajer. Jangan jadi manajer yang berlagak seperti owner. Iya kan? Jangan jadi pengelola yang berlagak seperti pemilik dong. Tuhan bisa ambil segala sesuatu yang kita miliki. Oh, Tuhan berkuasa kok. Kenapa ada banyak orang stres? Kenapa banyak orang depresi, ketakutan? Kenapa? Karena terlalu memegang apa yang ada pada dia. Dia lupa bahwa datang telanjang, pulang pun telanjang, tidak membawa apa-apa. Makanya istrinya Ayub stres, saudaraku. Ayub santuy. Iya kan? Ayub tenang. Kenapa? Dia punya pegangan hidup. Apa pegangan hidup? Gue datang ke bumi gak bawa apa-apa. Gue pulang dari muka bumi ini pun gue gak bawa apa-apa. So what? Mau diambil, ambil. Ini cuma titipan. Ketika kita sadar bahwa itu adalah titipan, bukan hasil usaha kita, kita akan gampang ngerilisnya, saudara. Kita akan gampang melepasnya. Kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak? Karena Abraham tahu Tuhan yang kasih Ishak kok. Dengan mudahnya, kalau aku persembahkan ini buat Tuhan, Tuhan akan gantikan Ishak yang lain. Itu pemikiran Abraham. Loh, dia yang memberikan kok. Dengan mudahnya dia berikan di masa aku tua, istriku tua, aku tua, aku tidak bisa lagi melahirkan, tapi bisa dikasih. Jadi yang kedua yang kita pelajari, saudara, yang dikasih dalam Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang memberi dan sanggup mengambil. Dia Allah yang mengadakan, namun juga Allah sanggup meniadakan. Maka jangan pernah sombong dengan apa yang dititipkan dalam kehidupan kita, sehingga kita berlagak lebih daripada orang-orang di sekeliling kita. Ini cuma bicara kepercayaan kok, saudara.
Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta. Itu kepercayaan. Tapi yang 5 nggak boleh sombong sama 1, yang 2 nggak boleh sombong sama 1, yang 1 pun jangan rendah diri sama yang 5, yang 2 pun jangan rendah diri terhadap yang 5. Ini kan bicara kepercayaan. Tuhan lihat kita mampu, itu dipercayakan. Kalau Tuhan lihat kita belum mampu, ya nggak dipercayakan. Sederhana. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan jadi orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang kalau jalan hidungnya madep ke atas karena sombong, nih gua punya ini. Hati-hati bos, kesombonganmu awal kehancuranmu. Justru semakin dipercayakan miliki ilmu padi, semakin dia dipercayakan hal-hal yang dahsyat, dia semakin rendah hati. Ya, suatu kali Raja Uzia, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja Uzia ini raja yang takut akan Tuhan. Tapi ketika semua keadaan aman, semua dia miliki, maka Alkitab mencatat dia berubah setia. Dia berubah setia. Kenapa? Karena merasa diri bisa. Gua raja nih. Dia mempersembahkan korban yang seharusnya raja tidak boleh mempersembahkan korban. Dia memberanikan diri. Ini berbahaya. Orang yang sudah menyadari bahwa gue udah punya nih segala sesuatu, oh dia mulai sombong, dia mulai sikat kanan, dia mulai sikat kiri, hancurkan kanan, dia hancurkan kirinya. Kenapa? Gue bisa kok, gue kaya, gue mampu. Jangan lupa, kita sama-sama manusia bos. Iya kan? Kita sama-sama manusia, kita bukan Tuhan. Engkau berlimpah segala sesuatu, engkau punya segala sesuatu, itu titipan. Itu titipan. Karena itu pastikan. Yang kedua, karena kita sadar bahwa Tuhan kita berkuasa memberi dan mengambil, berkuasa mengadakan dan meniadakan, maka yang kedua, jangan sombong dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tapi belajarlah untuk rendah hati dan tetap jadi berkat bagi sesama. Ya, ingat semua itu titipan. Dengan mudah Tuhan ambil. Ketika hati kita mulai melekat dengan pemberiannya. Tuhan tahu hati kita, saudara. Manusia nggak tahu. Pendetamu nggak tahu. Tapi Tuhan tahu hatimu melekat di mana. Yang ketiga, yang terakhir. Karena kita sadar bahwa Tuhan kita memiliki kuasa untuk memberi, namun Dia juga mempunyai kuasa untuk mengambil, berkuasa untuk mengadakan, tapi juga memiliki kuasa untuk meniadakan. Maka yang pertama, jangan fokus kepada gift-nya atau pemberiannya atau berkatnya, tapi fokuslah kepada pribadinya. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup kita, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan hidup saudara, terlalu mudah untuk Tuhan putar balik keadaan, terlalu mudah. Tapi sekarang apakah kita tetap setia ketika Tuhan melakukan hal itu? Dan yang kedua, karena Tuhan memiliki kuasa memberi, namun Dia juga berkuasa untuk mengambil, maka jangan pernah sombong dengan setiap titipan-titipan atau dengan setiap kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu hanya kepercayaan yang diberikan lebih dibanding orang-orang lain. Bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita lebih daripada mereka. No, di pemandangan mata Tuhan manusia sama bos. Di pemandangan mata Tuhan semua manusia apa? Sama. Gak ada yang lebih. Itu pemberian Tuhan yang bisa diambil seketika juga. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita sadar bahwa Tuhan kita berkuasa untuk memberi, namun Dia juga berkuasa untuk mengambilnya. Maka yang ketiga, belajarlah untuk selalu hidup dalam ucapan syukur. Kenapa? Karena kita datang tidak membawa apa-apa, kita pun pulang tidak membawa apa-apa. Belajar hidup bersyukur. Belajar untuk mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu kehendak Tuhan. Ayub tidak komplain ketika semua diambil. Ayub justru mengucap syukur dengan apa? Dengan mulutnya, dengan tidak mengutuki Tuhan. Padahal istrinya ajak, ayo kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub punya pendirian, Ayub punya pegangan hidup. Dia sadar hal ini. Kenapa ada istilah di dunia post power syndrome? Karena merasa diri punya segala sesuatu, bisa segala sesuatu, berada on top dibanding manusia-manusia yang lain. Sehingga ketika disamaratakan pada kedudukannya yang manusia-manusia lain pada waktunya, dia nggak terima.
Kenapa nggak terima? Oh, saya tadinya di atas nih, sekarang karena pensiun, sekarang karena saya dipecat. Nggak terima. Kenapa? Dia lupa bahwa siapa yang membuat engkau berada di atas. Siapa yang menempatkan engkau berada di atas? Tuhan. Kalau Tuhan kembali menempatkan engkau ada di bawah, jangan komplain. Tuhan yang kasih kepercayaan kok. Tuhan yang memberi kok. Belajar untuk bersyukur. Ingat, bersyukur adalah kunci untuk engkau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Bersyukur adalah cara, ungkapan isi hati kita berterima kasih kepada Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi. Karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita menyadari Allah yang mendatangkan belalang-belalang itu memakai angin timur untuk ada di Mesir. Tapi Allah yang sama, yang meniadakan, Alkitab mencatat tidak ada satu belalang lagi pun di Mesir. Dengan cara apa? Meniupkan angin barat untuk melemparkan semua belalang-belalang itu ke Laut Tiberau. Berarti kita punya Allah yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada. Namun sebaliknya, dia juga sanggup mengambil dari apa yang kita punya. Berjaga-jagalah, fokuslah kepada Sang Pemberi, bukan pemberiannya. Fokuslah kepada Allah, bukan berkatnya. Ingat selalu, jangan sombong kalau engkau dipercayakan berkat lebih daripada orang-orang lain. Jangan sombong, kita sama di pemandangan mata Tuhan. Hanya ada 5, ada 2, ada 1 talenta yang dititipkan. Itu titipan, bukan milik. Yang nantinya kita akan kembalikan juga. Dan yang ketiga, belajarlah bersyukur dalam segala sesuatu. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa hidup kami adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Ampuni kami kalau seringkali kami lupa akan Sang Pemberi hidup. Ampuni kami kalau seringkali kami lupa dan bertindak semena-mena terhadap sesama kami, sehingga kami merasa lebih di antara mereka. Tapi hari ini kami diingatkan, semua di pemandangan mata Tuhan adalah sama. Hanya kepercayaan itu diberikan lebih. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan untuk tetap rendah hati. Karena apa yang Tuhan titipkan bagi kami, ada mungkin bagian-bagian orang di sekeliling kami yang Tuhan percayakan melalui kehidupan kami. Di balik semuanya itu, biarlah kami selalu memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya ucapan syukur menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak-anak Tuhan yang secara khusus pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, mereka diubahkan hidupnya. Kami mengalami kedewasaan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak fokus kepada berkat, tapi kami fokus kepada Sang Pemberi. Kami fokus kepada Allah. Kami fokus kepada Tuhan. Yang kami tahu daripada-Mu kami menerima segala sesuatunya. Bapak hamba berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang dipercayakan lebih, biarlah mereka tetap rendah hati. Ingatkan mereka bahwa apa yang mereka punya adalah titipan Tuhan, yang tidak akan mereka bawa pulang ketika mereka pulang ke surga. Tapi hari ini kami diingatkan untuk kami tetap terus menyadari bahwa setiap pemberian itu adalah cara Tuhan untuk kami dipercayakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, biar setiap kami semua memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang selalu bersyukur buat setiap anugerah, buat setiap berkat, buat setiap pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Tuhan tolong setiap mereka, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap terus menyadari Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup mengadakan, namun sanggup juga meniadakan. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup memberi, namun di sisi lain Tuhan sanggup juga mengambil apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Berikan kami selalu kerendahan hati untuk tetap terus sadar bahwa semuanya adalah titipan Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom komentar, baik mereka yang menuliskan kolom komentar yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram. Mereka menuliskan pokok-pokok doa mereka pada saat live doa pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan buat setiap kehidupan mereka. Mereka berdoa karena mereka percaya Tuhan Yesus sanggup menjawab doa-doa kami. Kami bawa setiap pokok-pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, karena kami percaya Engkaulah Allah yang memelihara hidup kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap doa-doa yang mereka naikkan. Kami percaya, kami berdoa dan kami tahu doa kami didengar oleh Tuhan. Kami berdoa sebab kami tahu Allah menjawab setiap doa-doa kami dari tempat kudus-Mu, bahkan jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan, pekerjaan, usaha, bisnis mereka akan yang mereka kerjakan, studi mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah orang-orang muda ini hati yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang hari-hari sedang mencari jalan kebenaran. Oh, biarlah Tuhan bukakan jalan itu bagi setiap mereka, sehingga masa muda mereka diberkati Tuhan, dipertemukan dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang menguatkan iman mereka. Hamba mengasihi orang-orang muda ini ya Tuhan. Tuntun mereka dalam terang firman-Mu. Kuatkan iman mereka sehingga dalam masa muda mereka tidak tergoncang oleh apapun juga, karena landasan hidup mereka adalah kuasa Tuhan. Hamba berdoa orang-orang muda ini diberkati Tuhan dalam segala apa yang mereka kerjakan. Kalau ada di antara mereka yang mendoakan untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mencintai dan mengasihi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, mereka yang belum mengenal Yesus. Oh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tuntun dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, menerangi hati mereka sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah melalui live doa pagi ini, melalui platform-platform yang ada, kami doa agar banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, lawatan-Mu dikerjakan atas setiap mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Kami terima kuasa-Mu karena kami percaya firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Oh, biarlah Tuhan yang menjaga, memagari, membentengi kota di mana kami tinggal. Tuhan tolong sehingga kami dapat beribadah dengan tenang, dengan damai sejahtera di kota kami masing-masing. Tidak ada gangguan apapun, bahkan tidak ada intimidasi apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat kota-kota yang mengalami bencana. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan di dalam sana, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia disertai Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan. Kami doa sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami perkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia maju, ekonomi Indonesia bertumbuh, hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat pemimpin-pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami doa ya Tuhan buat DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka masing-masing. Kami berdoa buat para gubernur di bangsa kami. Kami berdoa buat para wali kota, para bupati, para lurah, camat, RT RW di bangsa Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh takut dan gentar akan Tuhan memimpin dan memerintah hati dan hidup mereka. Oh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rencana-rencana
tahun 2024 pemilihan umum. Tuhan memberkati KPU yang ada, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin partai yang ada dalam kebijaksanaan mereka, dalam tuntunan Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa sehingga keadaan aman, keadaan kondusif, keadaan berjalan dengan baik. Campur tangan Tuhan, gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan berkati dalam merayakan perayaan Natalan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan pelindungan-Mu ada atas setiap gereja-gereja, atas hamba-hamba Tuhan, atas anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Tutup bungkus setiap gereja-gereja dengan kuasa darah domba Allah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biar gereja-gereja terus boleh menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Bapa, pada akhirnya kami berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan atau sedang mau merintis usaha, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka, mereka dapatkan pekerjaan yang baik yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka menemukan kuasa Tuhan, dipercayakan anugerah Tuhan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti live doa pagi ini hidupnya kuat, hidupnya tetap terus mengandalkan Tuhan, hidupnya tetap terus beribadah kepada Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun yang menjadi keperluan kebutuhan hidup kami semua di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang menyediakan, sebab Allah kami adalah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang menyediakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, bahkan kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima, sebab Engkau Allah mendengar doa kami dari sorga dan menjawab setiap doa kami tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Biasanya setiap hari Jumat kita ada double portion, ya kan? Tapi khusus di Jumat pertama atau Jumat di minggu pertama, doa malam atau breakthrough prayer itu tidak diadakan secara online, tetapi secara onsite. Jadi teman-teman yang tinggal di Bandung, di tempat di mana saya juga tinggal, saya mengundang teman-teman kalau bisa hadir jam 7 malam. Kita ada di gereja kita, ya saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau teman-teman online hanya bisa menikmati di minggu kedua sampai minggu keempat. Kalau ada minggu kelima juga minggu kelima, ya. Doa saya menyertai setiap kita semua. Kita kembali ketemu hari Senin depan dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom.